semuanya, perkenalkan nama saya Ida Ain Ziraswati dengan NIM 15024050042 dari PSSKG PDG Angkatan 2015 FK Udayana. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang suturing dan memperagakan tentang teknik dari suturing. Selamat menonton! Suturing merupakan teknik untuk menjahit luka yang bertujuan untuk memegang flap di atas luka untuk mencegah infeksi dan juga untuk menjaga perdarahan pada saat pasca operasi serta menjaga pembekuan darah pada soket yang telah dilakukan ekstraksi pada gigi. Untuk insisi flap, blade disempatkan pada scalpel dengan menggunakan needle holder hingga dia berbunyi klik. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat pelindung diri yang terdiri dari masker dan handscoon, benang jahit, pinset chirurgis, gunting bedah atau scissors, blade, handle yang sudah dipasangkan blade, needle holder, dan juga mucosa pad. Pada teknik suturing simple interrupted ini, benang mulai masuk di salah satu lapisan luka terluar, masuk ke dalam, dan menembus kulit atau mukosa, di dalam menuju keluar ke luka lainnya. Kemudian, dibuat simpul dengan perbandingan 2:1:1, di mana 2 kali ke depan, 1 kali ke belakang, dan 1 kali ke depan, atau bisa dilakukan ke arah sebaliknya. Simpul yang dibuat harus pada satu sisi dan tidak pada garis insisi. Indikasi pada teknik simple interrupted ini yaitu untuk penjahitan setelah pembedahan di rongga mulut seperti penutupan flap setelah pencabutan pada gigi impaksi, eksisi frenulum labial, menutup luka pada daerah muka, luka yang dalam. Keuntungan pada teknik simple interrupted ini yaitu pihak jahitan bebas, sehingga salah satu jahitan terlepas tidak mempengaruhi jahitan yang lainnya. Untuk kerugian dari teknik simple interrupted ini yaitu membutuhkan lebih banyak waktu dan juga membutuhkan lebih banyak benang. Untuk pada teknik suturing continuous non-locking atau simple continuous, di mana pada teknik ini dimulai seperti halnya pada teknik simple interrupted tadi. Dan jahitan yang dibuat diteruskan pada benang yang sama sampai pada simpul terakhir. Kemudian diikat menggunakan benang jahit dan juga diteruskan terus di sudut kanan dan di lapisan dan bagian terluar dari jahitan yang membentuk diagonal dari garis insisi. Untuk indikasi dari simple continuous atau continuous non-locking ini yaitu yang pertama, untuk menutup luka pada jaringan subkutan. Lalu yang kedua, untuk menutup luka yang panjang pada kulit atau insisi yang lebih panjang. Misalnya, menutup luka yang panjang pada margin gingival setelah alveotomi atau continuous interlocking. Tekniknya, kita membuat satu simple interrupted pada bagian awal, kemudian penggunaan dilakukan dengan cara jarum dan benang dilewati di setiap lingkaran pola jahitan simpul continuous sebelum diikat. Pada teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik
pada penutupan margin gingiva setelah alveotomi, dan juga pada pembedahan pada eksisi panjang memiliki keistimewaan pada teknik continuous locking atau interlocking seperti jahitan yang memiliki penguncian sehingga selain memberikan adaptasi yang rapat pada jaringan, juga jahitan ini akan menjadi jahitan yang lebih kuat. Pada teknik horizontal matrice suture ini, di mana pada teknik ini dilakukan eversi luka dan konjungtivitas yang menghasilkan penutupan luka yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, pada teknik ini biasanya dilakukan pada pencangkokan tulang intraoral. Pada penetrasi jarum jahit dilakukan dari tepi ke tepi luka, lalu melalui daerah insisal ke tepi jahitan yang pertama. Pada teknik ini biasanya dimiliki pada luka pada jarak yang permukaannya memiliki pinggir luka yang cukup jauh, sehingga regagannya cukup kuat. Di mana pada teknik ini juga digunakan sebagai insisal suture dan dua permukaan pada pinggir luka. Pada teknik ini juga cukup efektif dalam memegang permukaan kulit luka yang sangat rapuh seperti pada kulit di telapak tangan dan pada telapak kaki. Pada teknik vertikal matrice suture, yaitu merupakan teknik penjahitan yang hampir sama dengan teknik penjahitan pada simple interrupted suture, di mana memiliki perbedaan, yaitu perbedaannya adalah penetrasi jarum jahit pada tepi luka yang berfungsi untuk memaksimalkan eversi luka dan juga meminimalisir adanya space dan meminimalisir tekanan yang dapat melewati luka. Untuk indikasi utama pada penggunaan vertikal matrice suture yaitu untuk mengangkat permukaan pinggiran pada luka, yaitu bila tepi luka tidak sama tinggi. Sehingga dengan jahitan pada teknik simple interrupted suture memiliki tepi luka yang tidak bertemu. Pada teknik vertikal matrice suture ini biasanya sering digunakan pada bagian tubuh yang memiliki kecenderungan untuk inverti seperti postellium neck atau luka yang terdapat pada permukaan bikonkav. Pada suturing flap, pada berikut ini merupakan contoh dari suturing flap pada teknik rectangular flap. Lalu, ini merupakan contoh dari teknik suturing flap pada triangular flap. Pada suturing flap dapat dilakukan dengan menggunakan teknik penjahitan pada simple interrupted suture. Dapat dimulai dari area yang bergerak ke area yang tidak bergerak. Kemudian simpul. Pada teknik simple interrupted suture ini biasanya diletakkan pada area yang tidak bergerak. Pada teknik figure of X suture ini merupakan teknik yang dapat diindikasikan untuk dilakukannya penutupan soket pada pasca ekstraksi, serta dilakukan adaptasi pada papila gingiva di sekitar gingiva. Untuk teknik prosedurnya pada figure of X suture ini, yang pertama dimulai dengan memasukkan jarum di papila distobukal dengan needle menggunakan needle holder
diarahkan ke lingual melewati atas soket pada bekas pencabutan pada gigi, yaitu melalui papila dan mesiolingual. Setelah itu, masukkan needle dengan menggunakan needle holder melalui mesiobukal, kemudian needle diteruskan ke arah papila distobukal. Dan juga jahitan tersebut kemudian disimpul dengan menggunakan teknik simple interrupted suture, di mana untuk dilakukannya pencegahan dari benang yang terlepas. Sekian penjelasan dari suturing dan peragakan dari teknik suturing. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya videonya.